Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada perjumpaan kita kali ini ada 3 materi bahasan ya. Yang pertama adalah ranji umum silsilah Minang ya. Tentu saja kita tidak bicara Pagaruyung ya, kita bicara istana kerajaan yang ada di Pariangan. Baiklah. Pagaruyung ini tidak jelas ini asal usulnya. Kalau istana Pagaruyung yang di lokasi ada saat ini barulah ditegakkan dan dicari lokasinya oleh Gubernur Sumbar itu era Harun Zen. Setelah Harun Zen ini diperkuat oleh Azwaranas. Tidak berdasar sama sekali itu ya. Jadi judul konten ini adalah inilah beberapa alasan para pemain, para penipu, para pemodifikasi sejarah di Minang itu menakuti saya untuk mempublikasikan realita ini. Jadi mudah-mudi tolong didukung ya. Bawa ke kampus masing-masing, majelis, ke komunitas masing-masing perkara ini ya. Baiklah langsung kita to the point ya. Kalau video pendek ada di channel di akun Facebook Pengulu Merapa Alam. Kalau lebih masalah-masalah lain khusus channel edukasi, ada 2 channel perkara berbahasa yang sama seperti saat ini di channel YouTube Andi Khalifah ABSSBK, di channel YouTube Andi Khalifah Minangonesiawi ya. Channel terbaru saya menunggu chatting di channel YouTube Andi Khalifah Minangonesiawi. Dan sekilas perjalanan saya turun ke lapangan ada di channel YouTube terdahulu awal belajar YouTube, nama YouTube-nya Andi Rajo Minang. Jadi 3 channel YouTube tambah akun Facebook Pengulu Merapa Alam tadi, 1 customer care, customer service 082179045777 plus WA, HP plus WA itu ya. Nah, jadi ini kronologisnya kenapa sampai para pengulu datuk masing-masing sangat takut jika kaumnya bertanya masalah ranji. Ranji ini ranji silsilah ibu dan ranji silsilah zuriat dari ayah. Kalau kita sebagai Islam itu kita mengikuti zuriat, tidak mengikuti jalur ibu. Nah, jadi jalur ibu ini sebenarnya menyesatkan ya. Kita cuma disunahkan mengikuti jalur ayah ya. Ya baiklah. Ini ya. Nah, ini Pagaruyung ini selalu menyelip-nyelipkan, terutama Profesor Dr. Insinyur Rauda Taib, pihak Mukdan ya. Dia selalu memaksa-maksakan sejarah, padahal dan untuk saudara-saudari maklumi, saya adalah pengolah data informasi ya, dan saya bisa mengolah data informasi karena rujukan lain, banyak rujukan saya ya, dan itu akan saudara-saudara saya sadari secara rasional, logika ilmiah. Nah, jadi ini ya yang membuat buku ini sebenarnya juga nggak begitu paham ya. Ini dasar apa di Minang ya, dasar kita bahas dulu dasar suku di Minang ya. Nah, nih Mak Kati pada channel YouTube Minang Corner bilang ya, yang menetapkan hukum adat sebatang panjang 5 tahun yang lalu tak satu pun bergelar pengulu. Nah, akhir-akhir ini dia bilang pula lagi yang menetapkan kesempatan yang sepanjang itu ini Datuk Parpati, Datuk Katumanggungan, tambah 2 nama yang masa hidupnya berbeda, Indomo dan Bandaro Kayo. Itu dua nama yang berbeda ya. Dan dia bilang juga Datuk Bandaro Kayo dan apa itu dia menetapkan hukum sebatang panjang dengan 2 nama lainnya. 2 nama lainnya adalah Tuan Titah dan Tuan Kadi. Nah, baru-baru ini dia bilang pula lagi yang menetapkan hukum adat sebatang panjang itu adalah Katumanggungan, Parpati, dan namanya lagi Suridirajo dan Maharaja Wasa. Nah, jadi tidak sinkron. Kalau kita pakai metode angka berantakan jadinya semuanya. Akan ketahuan lah bukti-bukti nyata kebohongan sejarah-sejarah yang diselip-selipkan yang mengada-ada ya. Ini secara umum ya. Nah, ini juga nih dalam penyatuan sejarah ini nih ya.
ini enggak jelas ini. Jadi di bahan-bahan rujukan inilah yang saudara-saudari terima di Minang itu sepotong-sepotong. Nah, disatukan pun data informasi itu ya, ranji silsilah maupun tambo tata wilayah. Nah, wilayah tambo itu disatukan, saudara-saudari pun tetap akan bingung. Nah, jadi segala sesuatu ada ahlinya, ya. Nih, nah ini dicampur adukkan ini di Damasraya, ya, di Damasraya dimasukkan tokoh Pagaruyung. Nah, ini tokoh Pagaruyung dicampur dengan tokoh Damasraya dan dicampur aduk pula dengan kerajaan ini, nih Sukosari. Ini kebohongannya sangat-sangat benar-benar, ya. Jadi saudara-saudari harus mendukung saya, mendukung channel YouTube Andi Khalifah Minang Indonesiawi. Itu banyak realita-realita yang saya eksplor, ya, anak muda generasi penerus Minang dan anak generasi penerus Minang dari pihak ayahnya yang bukan Minang atau ibunya yang bukan Minang, ya tetaplah bangga sebagai orang Minang, ya. Nah, jadi sama-sama kita sadari pembohong-pembohong yang di Minang gitu, ya. Nah, ya, nih ini apa saya ini nomor HP plus WA, ya. Nah, jadi ini secara umum. Kalau secara pribadi, makanya penghulu datu itu paling takut jika saudara-saudari minta ranji silsilah ibu dan ranji silsilah ayah. Ini berhubungan erat dengan ulayat, tanah ulayat. Nah, jadi sudah banyak yang menghilangkan hak dan banyak juga yang menciptakan sejarah baru, banyak pula yang beralih hak milik. Ya, salah satu contoh ada satu ayah satu ibu, 5 orang beradik kakak, 3 perempuan 2 laki-laki. Yang laki-laki kita lupakan dulu. Ini bicara masalah ulayat perempuan, ya. Nah, yang ada 2 pihak perempuan itu dia bersuami tidak beranak, ya, tidak beranak. Dan ada yang salah satu anaknya perempuannya cuma 1. Nah, dan setelah beranak juga generasi yang satu ini cuma punya anak 1, punya cucu 1 lagi perempuan. Nah, jadi harusnya pada cucu yang perempuan ini yang menguasai hak ulayat itu harusnya sudah berakhir harusnya, dan berpindah kepada saudara perempuan yang banyak anak perempuan, banyak cucu perempuannya. Nah, yang terjadi pada pihak yang akan punah ini, dia tidak ingin yang lain melanjutkan. Padahal itu harus yang lain yang melanjutkan, yang punya yang keluarga perempuan yang masih berkembang, bukan yang punah. Nah, digadai sama dia duluan, dijual sama dia duluan. Nah, begitu, ya. Ini salah satu faktor. Dan ada juga pihak laki-laki yang berkhianat. Nah, laki-laki yang lain pergi merantau, malu di kampung. Sementara laki-laki yang di kampung ini dia punya bini, dia tinggal di ulayat keponakannya. Dan itu keponakannya dia bohongi, dia kicuah. Apalagi wanita-wanita yang punya suami bukan orang Minang. Nah, jadi para menantu harus paham ini. Semua wanita Minang itu dia punya ulayat di kampungnya. Ya. Nah, kita tidak tahu nasib kita di rantau. Kita tahu kita sebagai suami wafat. Nah, harus kita pikirkan bagaimana nasib anak. Jadi jangan sampai digadai dan dijual oleh penghulu dan datuk. Juga terutama oleh pihak keluarga sendiri. Ya. Nah, karena yang sekarang ini nih contohnya di Kanagarian saya, ya. Nah, ini ranji Kanagarian saya ini. Nah, mereka paling takut saya kedepankan ini, ya. Tuh. Dia jelas-jelas ini dari satu orang nenek berapa orang. Nah, dan saat ini juga sudah terjadi. Saya lihat sudah mulai mengarah mau alih fungsi. Jadi misalnya ayahnya satu nenek dengan kami, dan dia beradik kakak cuma punya 1 adik perempuan. Nah, dan adik perempuannya ini sudah punah. Sudah tidak ada punya anak perempuan dan harusnya sudah kembali kepada kesepakatan yang lain, satu nenek beradik kakak yang ada perempuan. Nah, lancangnya, nah ini yang harus kita jaga-jaga.
yang si anak dia kan tidak ada berhak, yang berhak itu kan bapaknya, dan bapaknya itu pun dia alasan cuma menjaga harta keponakannya atau dari anak dari anak dari adik perempuan dia, sementara adik perempuannya dia udah punah, anak perempuannya juga cucunya juga nggak ada, jadi harus kembali kepada pihak perempuan. Ini harus hati-hati saudara-saudari ya, ini di kenegarian saya, dan di Minang itu juga begitu, makanya si yang pihak Paguruyung ini bakal ketahuan, bakal ketahuan, dan juga pihak yang di Mangkudum, pihak Indomo itu harus jelas semuanya gitu loh. Nah, jadi mengenai urutan datuk begini juga nih, ini tulisan orang lama nih, nah ya. Jadi ini sebenarnya ada datuk awal itu satu, dari satu dua ada proses semuanya. Jadi 4, harus ada lagi dari 4 ini ditambah lagi datuk. Nah sekarang di luar datuk yang 4 ini sudah tidak tahu lagi dia yang paling tua, datuk yang satu siapa. Jadi pada hilang kesadaran diri, dan akhirnya datuk yang kemudian, datuk yang di luar yang 4, malah datuk yang adanya yang ke-9 ya, di luar yang 4 tadi, dia yang merasa paling tua karena dia berduit, dia beruang, dia lebih pintar katanya. Jadi inilah alasan, dan juga di rata-rata di tokoh masyarakat adat ibadat budaya Minang itu takuti saya, takut dengan saya, karena masing-masing Karapatan Adat Nagari juga masing-masing di Selika Minang ya, masing-masing lembaga Karapatan Adat Alam Minang, masing-masing kabupaten itu mempunyai aset. Belanda mengadakan itu, Soekarno mengadakan itu masing-masing berikut aset. Ada yang beraset ladang sekian hektar, sawah sekian hektar, dan ada juga yang mempunyai toko di pasar, los, buku. Itu tiap tahun itu istilahnya membayar pajak kepada Karapatan Adat Nagari masing-masing dan kepada lembaga Karapatan Adat Alam Minang masing-masing. Nah begitu, jadi harusnya KAN ini harus mandiri, Elkam ini juga harusnya mandiri, apalagi kalau tingkat provinsi asetnya besar itu. Untuk aset untuk kabupaten itu pun minimal dia punya menerima sewa toko. Nah yang terjadi sekarang, anggota KAN itu rata-rata sudah tidak tahu lagi, dan kadang-kadang juga sudah 2 generasi sebelumnya sudah dialihkan oleh oknum menjadi hak pribadi. Jadi ini harus dikuak ya. Jadi kita permasalahannya ini sekarang bukan permasalahan uang, masalah SDM, masalah menyepelekan sejarah. Nah dari sejarah itu nanti kalau tidak sepelekan sejarah, itu aset-aset tadi itu ya, aset-aset tadi itu hilang sudah 1 generasi, hilang sudah 2 generasi ya. Nah jadi ini makanya saya dari dulu saya tawarkan program kaderisasi alih generasi dan penyadaran bagi yang menjabat pengulu Datuk Pendito Maulid Menteri Balang ya. Makanya dan itu saya awali dengan metode sejarah dulu supaya tahu jalur Badusana. Nah yang kedua baru dari ucapan masing-masing yang dipakai dalam bahasa adat, pantun ini itu harus menyentuh manawi maupun sumpah ya. Nah ini contohnya nih. Ini ada Pariangan, silsilah kerajaan Pariangan di Minangkabau. Ini jauh lebih dulu daripada Paguruyung yang baru ditegakkan Harun Zen itu. Harun Zen tahun berapa? Zuaranas tahun berapa? Nah sementara ini kita bercerita tahun 1000, tahun 1200, bercerita tahun 250 tahun sebelum Masehi. 250 tahun sebelum Masehi, dan ada juga rujukan saya sebenarnya dari era Nabi. Jadi cuman kita takut nanti dosisnya terlalu tinggi buat saudara-saudari ya. Cuman pada channel YouTube Andi Khalifah Minangon Siawi ini sudah pernah juga saya urai sejarah era Nabi, era Khalifah, era Imam, era Khalifah, era Bani, era Imam, era kerajaan, era seperti apa keadaan Minang dan Nusantara waktu itu sudah saya uraikan. Silakan masukin konten populernya, agak ramai itu yang nonton. Nah ya, dan ini Paguruyung ini selalu menyelip-nyelipkan, makanya mereka takut dengan saya. Nah ini perlu saudara-saudari sadari di Minang ya. Ini tahun ini nih Columbus belum sampai di Indonesia, Alfonso juga belum sampai. Alfonso itu baru tahun 1512, Columbus paling-paling tahun 1300.
ya. Dan ini bercerita tahun 1165 loh. Hah? Belum ada orang yang bergelar Datuk Katumanggungan, ini belum ada. Dan orang juga belum ada memakai nama-nama suku. Dan beliau ini hidup di era kesultanan. Nah, era kerajaan tidak ada nama Pengulu, Datuk, nama suku. Dan era kesultanan sampai tahun 1600 Sultan kelima di Sumpur Kudus, Sultan Alip Khalifatullahi ada stempelnya sama saya. Nah, itu masih era kesultanan dan tidak ada itu memakai gelar Pengulu Datuk. Tata kesultanan tidak ada memakai Pengulu Datuk. Nah, ini jadi dasar nama-nama suku di Minang itu sangat ngawur. Makanya si Mak Kati ngomongnya juga ngawur. 5 tahun yang lalu dia bilang yang menetapkan hukum adat Sebatang Panjang itu tidak satupun bergelar Datuk, yaitu Tuan Kadi, Tuan Titah, Tuan Indomo, dan Bandaro Kayo. Itu masing-masing orang itu aja hidupnya eranya berbeda, dicampur-campur aduk. Nah, dan 2 tahun, setahun atau belakangan ini dia bilang pula lagi yang menetapkan hukum adat Sebatang Panjang adalah Katumanggungan Perpatinan Sebatang, Suri Dirajo, Maharaja Basa. Ini bukti kuat. Di channel saya ada, saya download, saya posting ada itu. Silakan masuki. Dan di Facebook juga saya posting itu kalau versi pendek. Nah, ini dasar kita merevolusi nama-nama suku, gelar-gelar Pengulu. Nah, untuk saudara-saudari pahami adanya Pengulu itu era Belasting. Nah, era Belanda diadakan untuk memungut pajak, Belasting namanya, dan untuk menelanjangi para wanita Minang, dan juga mereka perkosa wanita Minang itu saat store kepada Belanda. Singguluang batu, namanya batu di kepala para wanita Minang itu berjilbab. Nah, ditelanjangi sama dia, tidak boleh sama dia wanita Minang itu berjilbab. Sama Pengulu ini, selain dia minta pajak, itu dasarnya Pengulu. Jadi para mubalik, Pandito, Malin, Monti, Dubalang jangan mau di bawah posisi Pengulu Datuk ini. Yang ada itu era kesultanan, yang ada adalah gelar adalah Pandita, Menteri, Monti. Nah, itu yang ada pada era-era itu ya. Dan jadi di pihak keluarga sendiri juga sangat menakuti ini. Nah, itulah sekilas ya. Hubungi 082179045777 Andi, asal Kenagarian Kacang, Kabupaten Solok.